One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Aojoshi kemarin berhasil menyelamatkan Tuan Putri Utara dengan kedua tangannya. Hei kalian semua, aku Aojoshi ada di sini sambil melompat dan menebas para dewa bayangan gelap itu. Aojoshi pun berkata, lawan kalian adalah aku. Aobing, serahkan dia padaku. Sial, bocah ini, ucap dewa kegelapan. Kau tahu Aobing, naga laut utara adalah wilayah para suku naga terakhir. Aku tidak bisa membiarkan tempat ini musnah begitu saja. Aobing, dengarkan aku. Jika pertarungan ini tidak lancar seperti biasanya, sebaiknya kau pergi dengan sukumu. Lindungilah mereka. Jangan sampai nasibmu sama dengan kerajaan laut timur milikku. Hei Aojoshi, padahal ayahku sangat kasar sekali padamu. Kau tak perlu berbuat itu kepada kami, ucap Aobing. Dasar bodoh, apa kau lupa? Aku adalah Raja Naga yang akan terus bertarung demi suku naga. Di saat Aojoshi berkata seperti itu, Dewa Dark Shadow pun menyerang mereka. Rasakan ini, cambuk menghisap darah. Hei Dewa Bayangan Hitam, kau tak tahu aku tidak akan lupa kekalahanku waktu itu. Dan dendam Laut Timur pun akan kupastikan terbayar di hari ini, ucap Aojoshi sambil berteriak dan mengayunkan pedangnya. Dan BAM! Apa? Sial, rantaiku terputus begitu saja, ucap para Dark Shadow itu. Kau hebat Aojoshi, ucap Aobing. Namun kau sadar juga kan, kau tidak sehebat seperti sebelumnya karena kehilangan kedua matamu. Di saat mereka sedang baku hantam, tiba-tiba salah satu prajurit utara berkata, Tuan Putri, ini sangatlah gawat. King Kong itu makin banyak saja. Hei, hentikan mereka, apapun caranya, ucap Aobing. Dan benar saja, para King Kong itu pun sudah banyak sekali berada di rooftop garda paling depan mereka. Semua tahan para King Kong ini. Wow, situasi chaos pun terjadi di sana. Para prajurit pun terdorong semua. Hei semuanya, ayo kita berjuang, ucap para prajurit utara yang sedang bersemangat-semangatnya. Suasana garda paling depan pun benar-benar chaos semua. Terjadi baku hantam di mana-mana. Di saat keadaan seperti ini, tiba-tiba si Patua Selatan itu pun berteriak sekencang-kencangnya. Hei kalian semua, apa yang kalian lakukan? Kalian tahu kalian tidak akan bisa menang melawan kami. Bertarung dengan kami tidak ada gunanya. Menyerahlah, jadilah suku naga tingkat atas sepertiku. Dewa bayangan gelap tidak mungkin mengingkari janjinya. Yang menyerah akan hidup, yang melawan akan mati. Kalian semua percayalah kepadaku, ucap Raja Selatan itu. Omong kosong kau Patua sialan, ucap Aobing. Kau pikir kami akan percaya padamu setelah apa yang kau lakukan selama ini kepada kami? Sungguh sangat memalukan. Hah, dasar bocah, coba kau lihatlah, hidupku ini lebih baik dibandingkan hidup kalian. Di saat Patua itu sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba Ibu Oso pun muncul di sana dan berkata, wah, sepertinya kau sudah puas dengan Dewa Kegelapan itu ya. Hah, apakah itu Nona Shou? Lalu Patua Selatan pun turun sambil berkata, akhirnya aku menemukanmu. Setelah aku bertahun-tahun, aku tak berhenti memikirkanmu, ucap si Patua mesum yang tergila-gila pada Ibu Oso ini. Kau melayani Dewa Kegelapan dan kau malah mengkhianati sukumu. Aku sungguh kecewa padamu, ucap Ibu Oso. Tapi itu semua kulakukan hanya untukmu. Hei Patua, aku mau bertanya kepadamu, apakah kau benar yang membunuh Raja Laut Timur? Sial, aku tidak bisa berbohong lagi di hadapanmu. Ya, itu benar, akulah orangnya. Kau tahu, waktu kita masih muda, Raja Laut Timur, Utara, dan juga aku Selatan, kita saling kenal. Dan kita bertiga benar-benar tergila-gila padamu. Tapi kau malah memilih si Utara sialan ini. Hei, tapi bukankah Laut Utara, Timur, dan Selatan, kalian bertiga itu bagaikan saudara bukan? Tapi kenapa kau mengkhianati mereka demi keinginanmu sendiri? Sungguh sangat mengecewakan, ucap Ibu Oso. Kau ingin tahu? Itu karena aku benar-benar mencintaimu. Jika aku tidak bisa menghabisi mereka, maka kau tak akan mungkin bisa di sisiku. Sekarang kematian Raja Utara sudah ada di depan mata. Kamarilah datang ke sisiku, ucap Patua Selatan itu. Hei Patua Selatan, apakah kau tidak tahu aku memiliki kemampuan bisa melihat hati seseorang? Kau itu adalah orang yang sudah banyak sekali melakukan kebohongan kepada orang lain. Laut Utara adalah orang yang sederhana, lebih baik darimu. Lalu tiba-tiba di saat mereka sedang berbicara muncullah sesuatu ledakan di sana yang ternyata Raja Laut Utara mengamuk dan memperlihatkan kekuatan naga yang sebenarnya. Para Dewa Dark Shadow itu pun terpental di sana.
Dasar dewa sampah yang terperosok, pergilah kalian semua, ucap naga utara yang mengamuk dan menghunuskan bilah pedangnya. Para dewa bayangan gelap pun terpental dan terluka di sana. Akan tetapi mereka semua tiba-tiba sembuh dalam sekejap mata, karena mereka semua memiliki kekuatan regenerasi tubuh yang bisa mengembalikan luka mereka seperti semula. Raja Utara yang melihat Raja Selatan tiba-tiba mengamuk kepadanya dan tanpa basa-basi berlari sambil menghunuskan pedangnya di sana. Dasar kau Raja Selatan sampah yang tak berguna. Sial, apa boleh buat, bola petir raksasa. Rasakan ini, dasar bodoh, ucap Raja Selatan. Akan tetapi, Raja Utara pun menerima serangan dahsyat dari Raja Selatan itu dan tanpa memiliki sedikit pun luka di sana. Sial, orang ini benar-benar gila dan juga barbar. Rasakan ini bodoh, ucap Raja Utara. Akan tetapi, Raja Selatan dapat menghindarinya. Namun, tidak semudah itu Perguso. Raja Utara pun menghunuskan pedangnya dan mencokel sedikit tanah di sana, yang membuat Raja Utara terpental sedikit dan merasakan tebasan sedikit dari Raja Utara, yang membuat dia kesakitan di sana. Wah, seperti biasa, baru terluka seperti itu saja kau sudah berteriak-teriak, dasar lemah. Apalagi yang kau bisa lakukan, dasar sampah, ucap Raja Utara yang mengamuk di sana, sambil menghantamkan Raja Selatan dengan sikut yang sangat keras di sana. Kau tahu, kau tidak akan bisa menang dariku, dasar sampah. Dan Raja Selatan pun terpental di sana serta merasakan kesakitan yang luar biasa. Hei sayangku, sebaiknya kau jangan di sini. Di sini terlalu berbahaya, ucap Raja Utara. Kau tahu, si Selatan ini dulunya memang teman kita, tapi sekarang dia adalah musuh kita. Ya, aku tahu, di sini kita bisa melihat hati seseorang dengan jelas. Aku menyukai orang yang sangat sederhana sepertimu. Aku sangat suka sekali tinggal di Laut Utara ini. Terima kasih atas pengertianmu. Akan kuingat itu selamanya, ucap Ibu Ause dengan lemah lembutnya. Hah, benarkah? Aku senang mendengarkannya, ucap Raja Utara sambil tersenyum senang. Akan tetapi, di saat momen itu terjadi, tiba-tiba Dewa Bayangan Gelap pun berhasil menyerang dari belakang Raja Laut Utara yang berhasil menyayat lehernya. Akan tetapi Raja Utara pun langsung membantinya dan boom, terbelahlah menjadi dua di sana. Di saat momen seperti ini terjadi, Dewa Bayangan Gelap yang lainnya pun melakukan penyerangan yang sama yang membuat Raja Laut Utara tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat momen itu, Raja Selatan pun langsung berlari dan menghajar Raja Laut Utara dengan serangan petir jarak dekat dahsyatnya yang membuat Raja Laut Utara berteriak kesakitan sekencang-kencangnya di sana. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah kepada Yihu dan juga Xiaoyi, di mana Xiaoyi sudah sadar di sana. Dan Yihu berhasil membasmi semua siluman jalur iblis sendirian. Lalu Xiaoyi pun berkata, "Yihu, dasar kau bocah idiot brengsek." "Kenapa, Xiaoyi?" ucap Yihu. "Kau dalam masalah besar, Yihu," ucap Xiaoyi. "Kenapa kau menangis lagi, Xiaoyi?" ucap Yihu. "Aku melihat kematian di dalam mimpiku. Inilah yang ku ketahui sejak awal perjalanan ini. Karena kau, mimpiku semakin jelas saja. Kita sudah berada di jalan ini." "Memangnya kematian siapa, Xiaoyi?" ucap Yihu. "Banyak orang yang akan mati, termasuk kau siluman harimau bodoh." "Kau harus segera bertobat, Yihu," ucap Xiaoyi. Lalu kita pun diperlihatkan Bai Lang, Tan Sanzang, dan juga Sun Wukong yang sedang berlari mengejar Xiaoyi. "Kenapa, Xiaoyi? Aku sudah membuktikan aku bisa melindungimu sendirian." "Tidak, aku tidak usah dilindungi." "Apa maksudmu? Apa kau benci kepadaku, Xiaoyi?" ucap Yihu. "Tidak, aku malah bersedih untukmu, Yihu, yang selalu membunuh orang lain. Kau hanya menambah dosamu sendiri. Aku pernah berpikir untuk membersihkan dirimu, tapi aku sadar aku tidak bisa kembali ke Nirvana lagi." "Yihu, kau bisa mati di sini," ucap Xiaoyi. Di saat mereka sedang berbicara itu, tiba-tiba muncullah sesosok siluman yang akan memakan Xiaoyi. Akan tetapi, Yihu sudah siap untuk menghadapinya dan siap barbar di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.